Selamat pagi anak-anakku, siswa baru kelas 10 SMA Negeri 5 Kota Bekasi tahun ajaran 2020-2021. Ibu mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian semua bisa diterima di SMA Negeri 5 Kota Bekasi yang menjadi sekolah favorit, yang menjadi sekolah idaman bagi siswa-siswi SMP. Ibu sangat bangga karena kalian sekarang sudah menjadi siswa SMA Negeri 5 Bekasi, dengan harapan kalian bisa menjadi generasi penerus yang bisa membanggakan diri kalian, orang tua, ibu bapak guru, dan semua yang memang berharap kepada diri kalian menjadi orang yang sukses, orang yang mempunyai dedikasi, dan orang yang cerdas, ya, cerdas secara akal, cerdas secara hati, dan cerdas secara sosial. Baik anak-anakku, pada pagi hari ini Ibu ingin menyampaikan program bimbingan dan konseling SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Sebelum Ibu menyampaikan materi tersebut, marilah kita sama-sama untuk melakukan ice breaking, ya. Ice breakingnya, kalau Ibu mengatakan selamat pagi, berarti kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu mengatakan selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Ibu mengucapkan selamat malam, berarti kalian tidak bertepuk, jadi setengahnya. Oke? Ya. Baik, kita ulang ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke? Baik. Ayo ikuti semuanya dengan semangat, tentunya semangat siswa SMA Negeri 5 Bekasi dengan penuh semangat yang luar biasa itu ya. Oke. Baik, kita ulangi. 1 2 3. Selamat pagi. Selamat siang. Malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Malam. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya. Kalian sudah bermain ice breaking dengan Ibu. Mudah-mudahan kalian sekarang bisa lebih konsentrasi dengan mendengarkan paparan yang Ibu ingin sampaikan. Anak-anakku, tentunya kalian tahu betul atau ada yang tidak tahu mungkin ya, apa itu bimbingan dan konseling. Ya, kalian di SMP pernahkah kalian bertemu dengan guru bimbingan konseling kalian? Ya, kalau memang kalian sudah pernah bertemu dengan bimbingan dan konseling kalian, tentunya kalian punya halo effect. Ya, halo effect yang berbeda mungkin ya. Ada halo effect yang menyenangkan, ada halo effect yang mungkin tidak menyenangkan buat kalian gitu ya. Nah, kenapa terjadi seperti itu gitu? Kenapa guru bimbingan dan konseling itu memberikan halo effect yang berbeda-beda? Nah, disinilah tentunya kalian akan mengenal bagaimana sih guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Ya, bagaimana program kerja dari bimbingan dan konseling itu, bagaimana peran bimbingan dan konseling ini di masa pandemi seperti ini, dan bagaimana program-program selanjutnya bimbingan dan konseling yang mendukung program sekolah SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Anak-anakku, kalau memang halo effect kalian terhadap guru bimbingan dan konseling itu positif, insya Allah kedepannya pun kalian akan memberikan dampak yang positif juga kepada guru bimbingan dan konseling yang ada di SMA 5. Ya, tidak ada lagi yang namanya guru BK itu adalah polisi sekolah, guru BK itu satpam sekolah, guru BK itu tukang cukur, guru BK itu yang selalu membuat masalah dan sebagainya. Banyak sekali kata-kata negatif untuk guru BK. Tapi mudah-mudahan di SMA Negeri 5 Kota Bekasi ini, guru BK SMA 5 tidak memberikan atau tidak membuat kalian berpikiran untuk negatif ya. Baiklah anak-anakku, bimbingan dan konseling yang ada di SMA Negeri 5 Bekasi ini merupakan merupakan salah satu
bagian dari sekolah SMA Negeri 5 Bekasi, di mana bimbingan dan konseling ini punya kedudukan sebagai salah satu dari atau salah satu yang mewujudkan untuk pencapaian tujuan di mana perkembangan peserta didik itu bisa optimal. Nah, dalam kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah, tentunya kalian akan tahu di sekolah itu ada yang namanya manajemen. Nah, manajemen ini biasanya dipegang oleh kepala sekolah sebagai pemangku jabatan yang tertinggi. Lalu nanti di sana ada juga bagian di dalam pembelajaran di mana di sana akan terjadi kegiatan belajar mengajar, di mana kalian nanti akan diajar oleh guru, bapak ibu guru kalian yang mengampu di bidang pelajaran tertentu, ya. Yang ketiga ada bidang pembinaan dan kesejahteraan peserta didik. Nah, di sinilah kami berkedudukan atau kami menempatkan bimbingan dan konseling ini di bidang pembinaan dan kesejahteraan peserta didik. Dari ketiga bidang tersebut, ya, baik bidang manajemen dan kepemimpinan, bidang pengajaran, dan bidang pembinaan dan kesejahteraan peserta didik, itu harus mencapai tujuan perkembangan optimal setiap peserta didik atau setiap individu. Nah, landasan dari bimbingan dan konseling ini tentunya karena kita berada di dunia pendidikan, tujuan bimbingan dan konseling ini memiliki landasan yang pertama yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ya. Yang kedua, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 64 tahun 2014 tentang peminatan pada pendidikan menengah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang keempat, yaitu Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling atau POPIKA Sekolah Menengah Atas. Yang terakhir adalah Program Kerja SMA Negeri 5 Kota Bekasi tahun ajaran 2020. Nah, itu landasan dari bimbingan dan konseling yang ada di sekolah kita. Dalam melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, seorang guru BK ini memberikan 4 layanan. Apa sih yang layanannya akan didapatkan oleh kalian? Yang pertama, kalian akan mendapatkan layanan dasar. Nah, layanan dasar ini nanti akan diwujudkan dalam kegiatan layanan di dalam kelas, atau ada layanan klasikal, atau layanan kelas besar, atau ada layanan yang memang diselenggarakan baik oleh guru bimbingan dan konseling maupun diselenggarakan oleh para ahli yang bekerja sama dengan sekolah untuk melakukan pembinaan kepada peserta didik, ya. Yang kedua ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Nah, ini salah satunya adalah yang sudah kami lakukan, ya, yang kami lakukan bekerja sama dengan kurikulum, bekerja sama dengan peningkatan mutu, yaitu melaksanakan peminatan di kelas 10, ya. Kalian sudah melakukan wawancara, kalian sudah mengisi memasukkan nilai rapot kalian, lalu kalian sudah melaksanakan placement test, ya, dan kemarin kalian sudah melaksanakan tes peminatan. Ada 3 tes, ada tes kemarin kepribadian, tes minat, dan tes multiple inteligensi. Itu baru tahap pertama tesnya. Insya Allah nanti kedepannya akan ada psikotes kembali yang nanti akan mengungkap tentang berapa inteligensi secara umum kalian dan bakat apa yang kalian miliki, ya. Nah, layanan tersebut nanti akan layanan peminatan perencanaan individual ini akan membantu kalian dari mulai kalian melangkahkan kaki di SMA Negeri 5 Bekasi, ya, ada di kelas 10, lalu kalian akan melakukan perencanaan individual kalian di masa yang akan datang, ya, artinya di kelas 12 apa yang akan kalian
rencanakan nanti, apakah kalian akan melanjutkan studi atau kalian akan bekerja, ya, atau kalian mungkin akan membina rumah tangga. Tapi ini mungkin sesuatu hal yang tentunya belum bisa kalian lakukan. Kenapa belum bisa kalian lakukan? Karena usia kalian belum memenuhi atau belum berusia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Itu sudah aturan di dalam membina rumah tangga, ya. Jadi mungkin kita fokuskan layanan pembinaan perencanaan individual ini dari kalian kelas 10, lalu kalian setelah kelas 12 akan melanjutkan studi kemana atau akan bekerja di bidang apa, gitu ya, yang tentunya sesuai dengan minat, dengan bakat dan kemampuan yang kalian miliki, ya. Nah, layanan selanjutnya adalah layanan responsif. Apa sebenarnya layanan responsif ini? Yaitu layanan yang diberikan kepada siswa yang konseli yang segera harus kami tangani, gitu ya. Nah, ini adalah layanan responsif. Jadi layanan yang diberikan kepada konseli apabila bermasalah dan harus dengan cepat ditindak atau harus cepat ditindak atau dibantu, ya, dibantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, layanan yang keempat adalah layanan dukungan sistem. Jadi layanan ini adalah layanan yang didukung oleh stakeholder yang ada di sekolah, baik oleh orang tua kalian, oleh diri kalian sendiri, oleh guru-guru di SMA 5, oleh tata usaha, ya, dan oleh komite sekolah serta oleh masyarakat. Nah, dukungan sistem inilah yang nanti akan bisa berkoordinasi, bekerja sama sehingga antara sekolah, orang tua, siswa, dan guru itu bisa berpadu untuk membantu mengoptimalkan perkembangan dari peserta didik tersebut, ya. Nah, keempat, layanan bimbingan dan konseling ini kami prioritaskan, kami berikan layanan tersebut untuk semua siswa, ya, tidak terkecuali, ya. Guru bimbingan dan konseling tidak akan mendiskriminasikan konselingnya, ya. Semua sama, ya. Semua adalah siswa, semua adalah anak-anak kami yang harus kami layani, ya. Kami punya moto dengan layanilah dengan hati. Karena kalau dengan layani dengan hati, insya Allah kalian pun akan menerima dengan hati yang bersih, ya. Nah, baik anak-anakku, dari komponen layanan bimbingan dan konseling, tentunya ini banyak sekali program-program yang bimbingan dan konseling akan disampaikan, ya. Nanti kalian akan mendapatkan layanan konseling secara klasikal di dalam kelas. Nanti akan ada bentuk layanan bimbingan kelompok, jadi dibuat kelompok-kelompok. Lalu ada layanan konseling kelompok, ada lagi konferensi kasus apabila terjadi hal yang memang harus konferensi kasuskan. Tadi kan ada layanan responsif. Lalu ada lagi layanan advokasi kalau memang kalian membutuhkan layanan advokasi yang memang harus kami temani kalian untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ada layanan lagi konsultasi, ya. Layanan konsultasi ini bisa dilakukan oleh orang tua kalian dengan kami, ya, atau diri kalian juga dengan kami, ya. Ada lagi nanti referral, ya, berarti kalau memang kalian ada permasalahan yang tidak bisa kami tangani, maka kalian akan kami referralkan, ya. Ada juga kunjungan rumah ini bisa kami datang ke rumah kalian atau orang tua diundang untuk datang ke sekolah, ya. Ada layanan kolaborasi, ya, dan ada lagi layanan yang pengumpulan data. Nah, layanan pengumpulan data ini merupakan layanan yang nantinya kami akan berikan kepada kalian dengan menggunakan aplikasi-aplikasi. Ya, tentunya kemarin sudah kita lakukan dengan aplikasi tes kepribadian, lalu minat dan multiple inteligensi. Itu adalah salah satu dari aplikasi,
ya, aplikasi untuk pengumpulan data. Ada juga nanti kalian mengisi biodata dengan Google Form, ya, karena memang kita ada dalam suasana lagi pandemi seperti ini, berarti segala aplikasi-aplikasi yang ada di Android kalian ataupun di dalam PC kalian, ya, itu kita gunakan semaksimal mungkin, ya. Anak-anakku, program bimbingan dan konseling dalam masa pandemi ini, kami selaku guru bimbingan dan konseling akan berperan, ya. Peran apa saja sih yang akan kami berikan kepada kalian? Ya, yang pertama, insya Allah kami akan mengedukasi kalian dengan layanan informasi. Nah, layanan informasi ini nanti bisa kalian dapatkan di web SMA Negeri 5 Kota Bekasi, atau dari pamflet yang nanti insya Allah kami buat, ataupun layanan informasi ini bisa kalian terima pada saat kita melakukan layanan dasar atau layanan klasikal, ya. Nah, layanan dasar dan layanan klasikal ini tentunya masa pandemi ini akan dilakukan secara daring, ya. Kalian belajar di rumah atau BDR, dan kami pun akan memberikan layanan kepada kalian di rumah juga, ya. Yang kedua, membantu konseling dalam membuat panduan regulasi diri, ya. Jadi bagaimana kita membantu kalian untuk supaya kalian mampu mempertahankan komitmen kalian terhadap tujuan yang akan kalian capai, ya. Kan tadi kalian memilih SMA 5, tentunya kalian memiliki tujuan. Kalian memilih SMA 5 tentunya ingin melangkah lebih baik lagi. Dan langkah yang lebih baik dengan pilihan yang baik ini harus disertai dengan komitmen terhadap tujuan yang akan kalian capai, ya. Goal settingnya apa nanti ke depannya, gitu, ya. Nah, ada juga di sini kita akan membantu kalian untuk meregulasi diri kalian dengan ide-ide atau kekuatan-kekuatan kreatif yang ada dari diri kalian. Kalian tentunya punya kekuatan kreatif dalam mengontrol kehidupan diri kalian, ya. Kalian bisa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut, ya. Dan akhirnya nanti kalian bisa berkontribusi terhadap pencapaian minat sosialnya, ya. Jadi nanti kalian akan diberikan layanan bagaimana kalian memahami diri kalian, bagaimana kalian melakukan hubungan sosial dengan teman-teman kalian atau dengan orang yang lebih tua, dengan masyarakat, ya. Dan akan diberikan juga bagaimana kalian mencapai prestasi yang baik dengan layanan akademik atau layanan belajar, dan bagaimana akhirnya goal setting kalian bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang favorit, ya, yaitu dengan cara layanan karir, ya. Itulah yang nanti akan kami berikan kepada kalian, membantu untuk panduan regulasi diri kalian, oke? Baik, yang ketiga, apa sih peran BK dalam masa pandemi ini? Yaitu layanan konseling online, ya. Layanan konseling online ini atau cyber counseling yang sudah kami lakukan kemarin dengan melakukan wawancara dengan vid call, ya, video call gitu, ya, atau dengan nanti layanan konseling juga bertatap langsung muka dengan bisa dengan fisik, ya, atau nanti kalian layanan konseling online juga bisa dengan chatting gitu, ya. Bisa dengan medsos kita lakukan, tapi tentunya medsos secara pribadi, ya. Tidak bisa kita melakukan cyber counseling itu di umum gitu, kecuali nanti kalau cyber counselingnya berupa kelompok, itu bisa kita lakukan dengan 4 orang, ya. Kita bisa video call dengan 4 orang, kita lakukan cyber counseling di sana, sehingga walaupun secara
fisik kita tidak bisa bersentuhan, artinya kita tidak bisa langsung melihat kalian gitu, tetapi kita bisa tetap bisa melihat body language kalian, bisa melihat wajah kalian, ekspresi kalian pada saat melakukan cyber counseling ya. Nah, silakan kalian lakukan atau kalian manfaatkan cyber counseling ini. Kami insya Allah guru bimbingan dan konseling siap untuk melayani kalian ya. Silakan asalkan kalian mau terbuka ya, karena dengan keterbukaan, dengan mau menerima guru bimbingan dan konseling kalian dengan hati yang bersih, insya Allah chemistry akan terjalin dengan baik gitu ya. Nah, yang keempat, membantu mengembangkan life skill kalian ya. Tentunya masa krisis ini atau masa pandemi ini akan merubah pola pikir kalian ya, merubah pola pikir kalian yang tadinya kalian bisa saja kalian menjadi berpikiran negatif atau pola pikir kalian akhirnya terganggu karena masa pandemi ini ya. Kami juga akan memberikan life skill kalian bagaimana kalian berperilaku tegas atau dengan keasertifan kalian ya. Yang ketiga, dengan cara regulasi diri tadi, oke? Itu salah satu life skill yang nanti kita bisa bantu untuk kalian ya. Yang kelima ya, kita akan memotivasi kalian untuk memiliki mental hygiene ya, artinya kesehatan mental kalian yang baik itu yang bagaimana ya, kesehatan kalian yang terbebas dari stres ya, lalu dari rasa takut, kecemasan. Nah, tentunya ini harus kalian memiliki coping yang baik ya. Bagaimana kalian memiliki coping stres yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah, ini kita akan mencoba untuk membantu kalian bagaimana menangani stres kalian dengan coping yang kalian miliki, atau bagaimana kita selalu menjadi manusia yang sehat secara mental. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah berkolaborasi dengan, tentunya tadi yang Ibu sampaikan bahwa kita akan selalu berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Tentunya di sini berkolaborasi dengan warga sekolah SMA Negeri 5 Kota Bekasi, orang tua kalian, dan para ahli para ahli di bidangnya masing-masing yang memang itu kami perlu bantuan dari para ahli tersebut, maka nanti kami akan melakukan kolaborasi dengan mereka. Yang selanjutnya yaitu kita bisa membangun diskusi online. Yang bagaimana sih diskusi online ya? Tentunya nanti guru-guru kalian juga akan ada yang namanya sekarang lagi booming, ada Zoom meeting, ada dengan menggunakan webinar atau dengan aplikasi yang ada di web yang sudah disediakan, itu bisa kita lakukan dengan diskusi online ya. Nah, diskusi online-nya tentunya di sini diskusi online yang bermanfaat, diskusi online yang tentunya untuk membangun hubungan sosial yang lebih baik lagi ya. Diskusi online ini pun ada aturannya, bagaimana aturan diskusi online yang baik itu ya. Yang intinya bahwa selama BDR ini kita akan melakukan daring. Tentunya daring ini menggunakan kecanggihan teknologi informasi. Nah, dengan menggunakan teknologi informasi ini tentunya kalian tahu ada undang-undang undang-undang teknologi informasi ini yang tentunya harus kalian ketahui dan kalian harus pahami ya, karena ada nantinya kalau kalian tidak tidak memahami tentang undang-undang IT ini, tentunya nanti kalian akan ada salah kaprah ya. Baik, selanjutnya adalah membuat kuis atau game interaktif. Nah, inilah mungkin kami sebagai guru bimbingan dan konseling dituntut untuk membuat game yang interaktif yang sehingga kalian bisa
tidak jenuh untuk belajar, tapi kalian bisa nyaman ya, bisa menyenangkan sehingga kalian tidak menjadi boring atau bosan gitu ya. Nah inilah nanti peran kami selaku guru bimbingan dan konseling selama masa pandemi ini, insya Allah kita akan laksanakan. Yang selanjutnya adalah mengajak kalian semua untuk merumuskan masa depan kalian ya. Tidak ada halangan walaupun kita belajar di rumah ya, yang tidak tahu batasan waktunya ya, mudah-mudahan lebih cepat kita melakukan secara konvensional tatap muka secara langsung, itu bisa dilaksanakan dengan secepatnya. Kalaupun tidak ya mungkin kita berjumpa di tahun depan, di tahun 2021 ya, walaupun kita masih berada di dunia maya ya, selalu kita berada di dalam jaringan ya, dan selalu ada kita belum pernah bertemu muka secara langsung, tapi insya Allah dengan seringnya kita melakukan dialog interaktif, melakukan konseling secara online, diskusi secara online, insya Allah ya, kolaborasi lalu chemistry kita akan terjalin dengan baik ya. Itulah anak-anakku, peran bimbingan dan konseling yang insya Allah akan kami lakukan pada masa pandemi ini ya. Oh iya, dari tadi Ibu lupa ya, tidak mengajak kalian untuk berkenalan dengan teman-teman Ibu ya, tim bimbingan dan konseling yang saat ini di SMA 5 Bekasi ada 4 orang ya. Yang pertama saya sendiri, Turheni Komar. Lalu yang kedua Ibu Dera Murdia, beliau adalah koordinator bimbingan dan konseling SMA Negeri 5 Bekasi. Yang ketiga ada Ibu Ervi Loren, SPD MPD, dan ada Ibu Nurtriana, SPD. Beliau adalah guru-guru BK. Jadi kami di BK ada 4 guru, ibu guru BK yang akan dan siap untuk melayani kalian, tentunya melayani dengan hati, dan kalian pun harus bisa menerima dengan hati yang bersih dan baik. Oke? Intinya be positif ya, terhadap semua orang harus be positif. Jangan negatif thinking. Oke? Baik, nanti kalau memang ada pertanyaan boleh langsung chat dengan Ibu di WA nomor 0818 950 475. Nanti Ibu sampaikan juga nomor-nomor guru BK yang bisa kalian hubungi, atau bisa dilihat di web SMA Negeri 5 Kota Bekasi ya. Silakan, kami siap untuk melayani kalian dengan hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.